Teman-teman, ketemu lagi dengan kami, tim Laboratorium FISIP Universitas Garut. Nah, kali ini saya, Mila Karmila, akan membahas mengenai analisis faktor. Kalau sebelum-sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan materi kuliah mengenai statistik deskriptif, kemudian inferensia, ada uji MANOPA dan uji MANOPA. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai analisis faktor. Apa itu analisis faktor? Analisis faktor merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antar berbagai indikator independen yang diobservasi. Jadi, analisis faktor ini merupakan statistik multivariat yang mencoba menemukan hubungan antar sejumlah variabel-variabel yang awalnya saling independen sehingga diringkas menjadi satu atau beberapa variabel. Nah, analisis faktor ini juga cocok digunakan bagi teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi, tentunya di. Nah, sebenarnya analisis faktor ini sudah banyak digunakan oleh beberapa mahasiswa dalam tugas akhir skripsinya. Namun kita akan membahas lagi seputar analisis faktor, kemudian cara pengolahannya. Nah, sekarang apa itu tujuan dari analisis faktor? Ada 4 tujuan dari analisis faktor. Yang pertama itu untuk mereduksi sejumlah variabel asal banyak menjadi sejumlah variabel baru yang lebih sedikit. Jadi nanti setelah teman-teman menemukan permasalahan yang ada di lapangan, nah nanti akan disusun ke dalam beberapa variabel. Nah, tujuan dari analisis faktor itu sendiri untuk mensingkat atau meringkas variabel-variabel yang banyak itu menjadi variabel yang lebih sedikit yang dinamakan faktor baru. Seperti itu. Nah, yang kedua, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel penyusun faktor atau dimensi dengan faktor yang terbentuk. Nah, yang ketiga, untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen dengan analisis faktor konfirmatori. Nah, kalau misalkan uji validitas dan reliabilitas dalam analisis faktor ini berbeda dengan uji regresi atau uji yang lainnya yang harus menggunakan uji validitas tersendiri di dalam SPSS, tetapi uji validitas dan reliabilitas dalam analisis faktor ini nanti beberapa variabel yang memang tidak memenuhi kesesuaian atau tidak memenuhi syarat itu akan terbuang dengan sendirinya, seperti itu. Kemudian untuk yang keempat, validitas data untuk mengetahui apakah hasil analisis faktor tersebut dapat digeneralisasi ke dalam populasinya sehingga setelah terbentuk faktor. Nah, itu untuk tujuan dari analisis faktor sendiri. Kemudian kita lanjut ke macam atau jenis analisis faktor. Ada 2 macam jenis analisis faktor yang biasa digunakan. Yang pertama itu ada analisis faktor eksploratory atau PCA. Yang kedua ada analisis faktor konfirmatori atau CFA. Nah, perbedaannya, kedua analisis faktor ini, analisis faktor eksploratori itu jika peneliti sebelumnya belum mengetahui atau belum mempunyai pengetahuan atau teori tentang struktur faktor-faktor yang akan dibentuk. Jadi sebelumnya peneliti belum mengetahui teori apa saja yang akan digunakan atau yang nanti akan diolah di dalam pengolahan datanya. Sedangkan konfirmatori, peneliti menggunakan teori atau konsep yang sudah diketahui atau dipahami sebelumnya. Misalnya, si peneliti menggunakan teori menurut A, atau peneliti menggunakan teori menurut B atau C. Jadi perbedaannya itu, eksploratory peneliti belum mengetahui pengetahuan sebelumnya, sedangkan konfirmatori peneliti sudah mengetahui
pengetahuan sebelumnya mengenai penelitian yang akan kita buat. Nah, lanjut ke ukuran sampel yang ideal. Nah, dalam analisis faktor ini ada ukuran sampel yang ideal yang harus teman-teman gunakan dalam melakukan pengolahan data. Umumnya sampel yang dianjurkan antara 50-100 atau bisa menggunakan rasio 10:1, dalam artian untuk satu variabel ada 10 sampel. Jadi kalau misalnya dari hasil teman-teman menemukan observasi atau dari teori ternyata ada 10 variabel yang akan diolah, maka teman-teman harus mempunyai 100 sampel atau responden yang akan dibagikan angketnya ke 100 responden tersebut. Atau misalnya teman-teman mempunyai 8 variabel, maka teman-teman harus menyebarkan sampel ke 80 responden. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah langkah-langkah dalam mengolah data menggunakan analisis faktor. Yang pertama itu dari mulai merumuskan masalah. Jadi sebelum teman-teman berpikir untuk menggunakan analisis faktor, maka harus disesuaikan dulu apa permasalahannya, apakah topik penelitian itu sesuai tidak atau cocok tidak digunakan menggunakan analisis faktor. Nah, setelah kira-kira topik penelitian tersebut cocok digunakan menggunakan analisis faktor, kemudian teman-teman menyusun matrik korelasi. Nah, matrik korelasi ini tadi dari hasil latar belakang, misalnya dari hasil observasi, permasalahan, terbentuk beberapa variabel yang akan diolah datanya. Nah, setelah ada beberapa variabel tersebut, kita dilakukan pengolahan data. Dari mulai ke ekstraksi faktor, kemudian melakukan rotasi, sampai ke menginterpretasikan faktor baru. Nah, untuk menginterpretasikan faktor baru ini, dari hasilnya ke beberapa variabel tersebut, teman-teman nanti akan muncul di hasil pengolahan data, itu di tabel total varian explain, itu akan terbentuk beberapa faktor baru. Nah, itu. Untuk memudahkan teman-teman melakukan pengolahan, maka kita akan langsung saja mempraktekannya analisis faktor ke dalam SPSS. Nah, dipastikan teman-teman harus mempunyai software SPSS, boleh 23, 20 atau lainnya. Baik, kali ini kita akan melakukan pengolahan data menggunakan analisis faktor. Di sini saya mengambil contoh, ada judul faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan BUMDes di Kabupaten Garut. Ini ada contoh hasil kuesioner yang terdiri dari 9 variabel dan 45 responden. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya datanya di Microsoft Excel, bisa di copy paste ke SPSS, atau teman-teman bisa menuliskan langsung hasil kuesioner tersebut di SPSS. Nah, ini hasil kuesionernya, kita copy paste SPSS. Nah, seperti ini, ada 9 variabel dan juga 45 responden. Nah, kita rubah di variabel view-nya untuk variabel yang pertama ke ketiga sampai ke variabel 9. Baik, kita rubah untuk variabel 1 menjadi X1, variabel 2 menjadi X2, variabel 3 menjadi X3, dan seterusnya sampai ke 9 variabel tersebut. Kemudian untuk desimalnya kita kosongkan.
Kemudian untuk skalanya, measure kita pilih yang scale. Pilih yang scale karena ini data dari hasil kuesioner. Nah, setelah variabel view-nya dirubah, kita masuk lagi ke data view. Data view, lakukan pengolahan data ke menu Analyze. Seperti biasa, kalau untuk melakukan pengolahan data, kita itu menggunakan menu Analyze. Selanjutnya, masuk ke Dimension Reduction. Nah, setelah itu kita pilih yang faktor. Nah, pindahkan ke 9 variabel ini ke dalam kotak variabel. Teman-teman bisa melakukannya langsung atau bisa melakukan satu persatu. Setelah ke 9 variabel ini dipindahkan, kemudian klik descriptive. Nah, pada descriptive ini teman-teman checklist initial solution, kemudian koefisien, significant level, determinan, KMON bar lattice, dan juga anti-image. Nah, kemudian klik continue. Selanjutnya, pilih extraction. Di extraction ini kita checklist yang script float. Kemudian klik continue. Pilih rotation. Nah, untuk rotation kita pilih yang varimax dan juga loading floats-nya diklik. Kemudian continue. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, untuk hasilnya kita bisa lihat di jendela output. Yang pertama kita lihat yaitu tabel KMON bar lattice. Jadi tabel KMON bar lattice ini digunakan apakah data kita sudah memenuhi syarat untuk menggunakan analisis faktor atau tidak. Dengan ketentuan nilai Kaiser-Meyer-Olkin-nya itu harus di atas 0,5 dan nilai signifikasinya itu harus di bawah 0,05. Nah, kita lihat ini nilai Kaiser-Meyer-Olkin-nya di atas 0,5 yaitu 0,543. Kemudian untuk nilai signifikasinya juga itu di bawah 0,05. Maka dikatakan sudah memenuhi syarat untuk menggunakan analisis faktor. Nah, itu untuk tabel yang pertama. Kemudian untuk tabel yang kedua, setelah variabel itu dinyatakan layak menggunakan analisis faktor, kita cek tabel anti-image matrix. Yang dilihat ini hanya pada anti-image correlation. Nah, tabel anti-image matrix ini untuk melihat apakah per variabel tersebut layak untuk kita olah di tahapan berikutnya atau tidak. Jadi kalau tadi untuk tabel KMON bar lattice itu untuk apakah data tersebut layak digunakan untuk analisis faktor atau tidak, sedangkan untuk anti-image apakah per variabel ini layak untuk diteruskan ke berikutnya atau tidak. Nah, untuk ketentuan dari anti-image correlation ini nilainya harus di atas 0,5. Nah, kita perhatikan saja nilai yang ada huruf A-nya. Nah, di sini kita lihat untuk X1 0,544. Kemudian untuk X2 0,531. Nah, ini angkanya di atas 0,5, maka variabel X1 dan X2, X3, X4 ini layak diteruskan untuk diolah datanya. Nah, kita lihat satu persatu apakah semua variabel ini nilainya di atas 0,5 atau malah di bawah 0,5. Kalau kita lihat ternyata semua variabel atau ke-9 variabel ini
angkanya di atas 0,5, maka dinyatakan atau bisa diteruskan ke tahapan berikut. Nah, setelah ke-9 variabel ini layak digunakan atau diteruskan lakukan pengolahan data, tabel selanjutnya yang kita lihat itu pada tabel communality. Nah, tabel communality ini fungsinya untuk menjelaskan suatu variabel oleh faktor yang ada. Misalnya di sini ada variabel X1, itu extraction-nya 0,798. Artinya, variabel X1 ini bisa dijelaskan oleh faktor sebesar 79,8%. Dan seterusnya, X2, X3 sampai ke X9. Nah, tahapan berikutnya kita lihat di tabel total varian explain. Tabel total varian explain ini fungsinya untuk menentukan faktor baru yang terbentuk. Dari ke-9 variabel tadi, terbentuk berapa faktor. Nah, kita lihat di sini ketentuannya yang nilai initial eigenvalue-nya di atas 1. Kalau kita lihat di sini ada 4 faktor yang nilai eigenvalue-nya di atas 1, ada 2,380, kemudian 1,7, 1,5, dan 1,1. Nah, keempat faktor ini nilai eigenvalue-nya di atas 1, maka dikatakan dari ke-9 variabel itu terbentuk menjadi 4 faktor baru. Nah, sekarang kita sudah mengetahui dari ke-9 variabel tersebut terbentuk menjadi 4 faktor baru. Tahapan selanjutnya masuk ke komponen matriks. Komponen matriks ini fungsinya untuk menunjukkan distribusi ke-9 variabel pada faktor yang terbentuk. Misalnya di sini ada komponen 1, 2, 3, 4, artinya itu ada 4 faktor yang terbentuk. Kemudian di sini ada 9 variabel. Kita lihat apakah variabel X1 ini masuk ke komponen atau ke faktor yang mana. Nah, cara menentukannya, teman-teman bisa melihat nilai yang paling besar di antara keempat komponen tersebut. Misalnya, untuk variabel X1, kita lihat nilai yang paling besar itu ada di komponen 2, yaitu 0,573. Artinya variabel X1 itu masuk ke faktor nomor 2. Nah, selanjutnya variabel X2. Untuk angka yang paling tinggi itu berada di komponen ketiga, yaitu 0,628. Artinya variabel X2 ini masuk ke komponen 3 atau ke faktor 3. Dan seterusnya sampai ke variabel 9. Nah, setelah menentukan komponen matriks, variabel masuk ke faktor berapa atau komponen berapa, kita melakukan rotasi atau rotated komponen matriks. Ini tabel rotated komponen matriks. Jadi fungsinya ini jika metode ekstraksi belum menghasilkan komponen faktor utama yang jelas, maka dilakukan rotasi lagi. Nah, fungsi rotasi ini untuk lebih menjelaskan variabel itu masuk ke faktor berapa. Nah, jadi untuk menentukannya kita bisa lihat di tabel rotated komponen matriks. Nah, kita lihat untuk variabel X1 itu nilai tertinggi berada pada faktor ketiga sebesar 0,537. Artinya variabel X1 masuk ke faktor 3. Kemudian variabel X2 masuk ke faktor 3. Kemudian variabel X3 masuk ke faktor 4. Dan seterusnya, variabel 4, variabel 5 sampai ke variabel 9 ini dilihat dari nilai yang
paling besar di antara keempat komponen tersebut. Nah, setelah beberapa variabel ini dikelompokkan ke dalam beberapa faktor, teman-teman selanjutnya harus membuat nama faktor baru yang disesuaikan dengan variabel apa saja yang ada di dalamnya. Nah, alhamdulillah untuk pengolahan data menggunakan analisis faktor, tadi dari mulai pengertian analisis faktor sampai ke pengolahan data, kemudian sampai kepada interpretasinya sudah selesai. Mudah-mudahan nanti analisis faktor ini bisa berguna atau bisa diterapkan bagi teman-teman yang melakukan atau sedang mengerjakan tugas akhir. Nah, untuk sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.